Halo guys, selamat datang di Novel Hanif Show di segmen Kamar Misteri. Au. Oke, jadi sebelum masuk ke cerita, aku mau nanya dulu ke kalian. Pernah nggak sih kalian itu dengerin cerita tentang kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang pernah mengalami mati suri atau NDA yang biasa disebut dengan Near Death Experience? Jujur aku sendiri tuh pernah dengar salah satu cerita mati suri itu dari saudaraku. Nah, jadi menurut kesaksian dia itu saat dia dirawat di rumah sakit karena penyakit yang lumayan serius, di alam bawah sadarnya dia ngerasa kayak berada di satu hamparan padang rumput yang sangat luas, tapi dia kayak kembali ke badannya yang kayak umur 5 tahun gitu. Dan saat itu dia juga bertemu dengan seorang pria dewasa, kalau aku nggak salah dengar ceritanya. Dan pria dewasa tersebut pun menyemangati dia untuk terus hidup, dan akhirnya dia terbangun dari alam bawah sadar itu dan bisa hidup gitu sampai sekarang. Kadang tuh kalau misalnya kita dengerin cerita-cerita kesaksian mati suri itu bisa bikin kita kayak merinding gitu loh. Terus bisa buat kita jadi kayak ada perasaan mau tobat gitu, tau gak sih? Tapi ya tetap aja besok kayak buat belajar lagi juga gitu kan. Jadi hari ini tuh aku mau share ke kalian cerita dari orang-orang yang pernah mengalami mati suri atau near death experience. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau jelasin dulu ini dari salah satu jurnal aku dapat. Istilah near death experience yang berasal dari bahasa Inggris ini pertama kali diutarakan oleh Moody pada tahun 1975. Definisi pertama near death experience itu adalah suatu pengalaman persepsi secara sadar yang terjadi pada saat mendekati kematian. Kemudian dia mendefinisikannya kembali sebagai kejadian di mana seseorang dapat dengan mudah mati atau dibunuh, dan bahkan dapat sangat dekat untuk dipercaya telah mati, namun bagaimanapun tetap bertahan hidup dan kembali melanjutkan kehidupan secara fisik. Moody 1977. Moody kemudian menambahkan definisi ketentuan komponen spiritual, yaitu NDE adalah kejadian spiritual mendalam yang terjadi tanpa diundang pada beberapa individu pada titik kematian. Moody dan Perry 1988. Oh, jadi intinya menurut si Moody ini ya orang yang udah mati tapi ruhnya itu bisa lagi gitu kembali ke jasad fisiknya gitu. Dan dia menyebutkan di tahun 88 bersama dengan Perry itu kalau misalnya kejadian mati suri itu ada hubungannya dengan spiritual. Ini tumben-tumbenan ya aku baca jurnal untuk buat konten. Biasanya kalau misalnya untuk skripsian itu baca jurnal tuh balasnya tuh setengah mati gitu loh. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke cerita kita yang pertama. By the way, kalau misalnya aku terus-terusan lihat ke bawah, di sini ada laptop ya sebagai contekan. Let's check it out. Di cerita yang pertama ini ada cerita dari seorang wanita bernama Aslina, dan kejadian ini terjadi itu pada tahun 2006. Pada saat itu Aslina ini masih berumur 25 tahun dan dinyatakan telah meninggal oleh pihak dokter yang menanganinya. Aslina sendiri memang udah punya gitu penyakit gondok sejak ia berusia 20 tahun. Aslina bersaksi bahwa saat proses pencabutan nyawanya itu, ia seperti didatangi oleh seseorang berjubah atau berbaju hitam yang dia pikir itu adalah malaikat Israel atau malaikat pencabut nyawa. Dia mengatakan kalau proses pencabutan nyawa itu benar-benar sangat menyakitkan. Rasanya itu sangat sakit karena kulit-kulit dia berasa disayat-sayat hingga mengelupas. Nggak lama setelah proses pencabutan nyawanya, ia juga sempat ditanyai oleh malaikat mengenai apa saja yang sudah dilakukannya di dunia. Dan untungnya, dia bisa menjawab dengan fasih. Setelah itu kemudian ruh Aslina dibawa ke suatu tempat di mana ia dipertemukan kembali dengan ayahnya yang sudah meninggal. Dia pun cukup kaget di sana karena ayahnya terlihat lebih muda. Ayahnya berkata, "Nak, kembalilah ke dunia. Kasihan adik-adikmu." "Tidak, Pak. Ini sudah waktunya untuk Aslina pergi." Setelah itu, ruh Aslina pun dibawa ke suatu tempat yang indah, dan dia juga dipertemukan oleh semacam bidadari gitu. Dan Aslina pun bertanya, "Siapakah kau?" Wanita itu menjawab, "Aku adalah amalmu." "Aku adalah amalmu, Aslina." Aslina pun tersenyum bahagia. Tetapi nggak hanya yang indah-indah aja yang dilihat Aslina di tempat tersebut, karena ia juga diantarkan ke suatu tempat yang cukup mengerikan, karena di sana banyak sekali orang-orang yang disiksa. Salah satunya ada seseorang yang sedang membawa besi yang sangat besar dengan kayak rantai-rantai besar gitu yang dikalungkan di lehernya. Pakaiannya juga kusam dan baunya itu sangat busuk. Aslina bertanya pada si Amal yang orang tadi nih, orang yang memakai kalung ini,
Kau siapa? Apa yang kau lakukan selama di dunia? Si Amal tadi menjawab, ia adalah orang yang sempat membunuh di dunia, tapi tidak dipertanggungjawabkan olehnya. Selain itu Azlina juga dibawa berkeliling melihat orang-orang yang sedang disiksa oleh makhluk tinggi, besar, dan berbulu hitam. Setelah itu ada juga orang-orang yang dihujam dengan besi, bahkan ada orang-orang yang kulitnya terbakar sampai-sampai mengelupas. Ih, serem juga ya kalau misalnya dengar cerita kayak gitu ya. Tidak lama setelah itu ia melihat orang-orang yang telah meninggal kayak ribuan tahun yang lalu, berabad-abad tahun yang lalu, pokoknya udah lama gitu. Dan orang-orang tersebut berteriak, "Cepatlah datang hari kiamat." Banyak juga yang menangis sambil mengeluhkan penyesalan. "Andai aku kembali ke dunia, aku akan berbuat baik. Aku akan menyembah Allah." Tidak lama setelah itu, setelah dari kejadian tersebut, tiba-tiba Aslina pun kayak ngelihat cahaya gitu, dan tiba-tiba jantungnya udah berdegup lagi, berdetak lagi, hingga akhirnya Aslina terbangun dan ya udah kayak sadar lagi, itu kembali lagi ke dunia yang asli. Ya, itu dia cerita dari Aslina. Ceritanya cukup serem ya, tapi menurut aku cerita yang kedua ini jauh lebih serem. Jadi kita langsung aja masuk ke cerita yang kedua. Next, cerita berikutnya itu adalah cerita dari seorang bernama Ulul Rosyad. Cerita ini dimulai pada pertengahan tahun 2002, di mana pada saat itu Ulul didiagnosis oleh dokter mengidap penyakit hepatitis. Selain menderita hepatitis, Ulul juga didiagnosis menderita penyakit TBC. Singkat cerita nih, pada suatu malam, ia itu kayak ngerasa kalau badannya tuh kayak dingin gitu loh. Badannya tuh dingin kali. Bahkan si Ulul ini kayak udah sempat pasrah, ya udahlah aku meninggal lah gitu kan. Terus dia juga udah denger nih teriakan dari keluarga-keluarga yang ada di sampingnya. Ya pokoknya teriakan dan nangisan keluarga yang sampingnya itu dia denger tapi kayak samar-samar gitu. Di saat yang bersamaan dia itu merasa kalau semacam ruhnya itu udah melayang-layang ke udara gitu, ke atas, kayak sepotong kapas yang ditiup angin. Angin tersebut pun membawa roh Ulul masuk ke sebuah lorong yang menyeramkan. Bangun-bangun Ulul ini udah mendapati dirinya itu tergeletak di sebuah jalanan yang sangat-sangat gelap dan juga sepi pastinya, tanpa ada orang satupun. Bahkan saat terbangun ini si Ulul juga mendapati dirinya udah telanjang bulat gitu. Ya pasti heran lah kalau misalnya ada orang kayak gitu ya, udah sendiri, sepi, gelap, telanjang pula lagi kan. Karena Ulul ketakutan, ia pun berlari sangat kencang sampai ia itu kayak nemuin satu titik cahaya di ujung gitu, kayak ada cahaya di ujung dan dia lari ke arah cahaya tersebut. Semakin ke arah cahaya, penglihatan si Ulul ini pun semakin kabur karena cahaya itu kayak bener-bener terang banget gitu menurut kesaksian si Ulul ya. Bahkan ia itu kayak semacam bukan lari lagi gitu, udah kayak tersedot ke cahaya tersebut, dan cahaya tersebut pun melemparkan lagi si Ulul ini ke tempat yang jauh banget. Bahkan sampai-sampai si Ulul ini nggak tahu lagi tuh, dia nggak bisa ngedeskripsikan di mana tempatnya. Singkat cerita, setelah kejadian itu si Ulul ini pun kayak ya udahlah, ada pasrah lah gitu. Dia udah terlempar ke satu jalan yang lain lagi, tapi kali ini tuh dia udah pakai baju pakaian yang serba hitam. Keadaan di sana pun udah kayak mencekam, terus kayak rame karena banyak manusia. Tadi kan sepi. Nah, kalau yang ini tuh kayak udah rame banget sama manusia-manusia. Tapi bukan manusia-manusia yang berdiri doang ya. Karena di sana itu manusia-manusia itu udah kayak ada yang mabuk, ada yang berzina, ada yang mencuri, ada yang membunuh. Ya pokoknya banyak macam-macam tindakan kejahatan yang dilakukan di tempat itu. Dan ada juga nih orang yang berbicara di podium sampai mulutnya berbusa, tapi yang ngedengerin ceritanya itu cuman anjing sama babi doang. Karena kejadian tersebut Ulul pun heran. Loh, kok tempat ini kayak udah nggak ada asustilanya gitu, kayak udah suka-suka orang aja gitu, ada yang mabuk suka-sukanya apa segala macem. Ya pokoknya tempatnya tuh udah chaos banget lah. Ya udahlah, biarin aja lah, aku ngurusin diriku sendiri. Dia cari pertolongan dari orang gitu, sampai ia itu nemuin nggak sesosok juga sih, dua sosok orang yang dia pikir tuh mirip ibunya sama istrinya gitu. Walaupun menurut kesaksian dia memang ibu dan istrinya gitu. Tapi ketika Ulul memanggil kedua orang ini, si ibu sama si istrinya ini kayak nggak nyaut gitu, kayak udah jalan terus gitu. Si Ulul ini pun teruslah berlari mengejar si ibu dan istrinya. Tapi sayangnya dia ngerasa kalau langkah kakinya itu berat banget, karena macam ada yang nahan gitu, macam ada yang nahan kakinya untuk bertemu ibu dan istrinya. Karena saking ketakutannya, Ulul pun menyerah dan putus asa. Bahkan dia sempat nangis terseduh
seduh-seduh di sana. Dia menutup matanya, menangis, dan saat dia buka lagi matanya, tiba-tiba udah ada 4 orang kayak algojo gitu berdiri depan dia tanpa basa-basi. Langsung si Ulul ini dipukul sama 4 orang tadi. Ulul mengaku kalau 4 orang ini tuh mirip monster yang ada di film-film horor gitu loh. Ya pokoknya perawakannya serem, badannya gede, berbulu, matanya merah, dan giginya tajam gitu. Ulul pun berteriak minta tolong tapi nggak ada yang menolong. Ia hanya dicaci maki oleh keempat makhluk ini. "Silahkan berteriak, tak ada yang bisa menolongmu," kata salah seorang dari mereka. "Kamu adalah manusia laknat yang perlu diberi pelajaran. Kamu akan kami masukkan ke dalam neraka. Manusia sepertimu tidak pantas hidup di dunia." Pokoknya selama dipukulin itu, si Ulul ini terus diancam dan dicaci maki oleh keempat makhluk ini. Bahkan saking parahnya, sekujur tubuh Ulul itu udah penuh darah, udah penuh luka, dan ya udah badannya lemes karena kayak udah retak gitu semuanya, tulang-tulangnya, badannya segala macam tuh udah retak gitu. Ya, jadi si Ulul ini kayak ya udahlah, dia udah lemes dan dia udah kayak pasrah juga, sampai akhirnya dia tuh inget, mungkin saatnya aku berdoa kepada Tuhan dan aku minta maaf sama ibuku. "Emak, maafkan aku," lirih Ulul sambil merintih kesakitan. Dan ajaibnya setelah si Ulul ini berdoa, tiba-tiba emak dari si Ulul ini udah berdiri aja gitu di depan dia sambil kayak menodongkan tangannya gini kayak, "Sini, ayo," gitu. Ulul pun juga melakukan hal sama. Dia ingin memegang tangan emaknya. Dan saat mereka bersentuhan, Ulul merasa seperti semua luka-luka yang ada di tubuhnya itu sembuh. Dan dia merasakan satu energi yang benar-benar luar biasa gitu. Kayak energi penyembuhan. Anjas, energi penyembuhan apa coba? Ya pokoknya intinya saat ia bersentuhan dengan tangan ibunya, ya penampakan ibunya sih sebenarnya, dia tuh kayak ngerasa ya udah sehat lagi gitu. Kemudian ibunya ini pergi menghilang seketika, dan tiba-tiba tanah yang dipijak Ulul itu retak semua dan dia jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Tapi saat mendarat, dia itu kayak mendarat di satu tempat yang empuk banget, dan seketika ya udah dia sadar dan akhirnya udah dia sadar dari mati surinya itu dan hidup lagi gitu. Dan sama yang kayak penglihatannya sebelum mati, ia udah ngelihat keluarganya ngelilingin dia sambil kayak udah doa-doa gitu. Gimana? Serem kan cerita kedua? Kalau aku sih cerita yang kedua ini yang paling serem karena kayak apa ya? Jauh lebih real gitu sama cerita-cerita yang aku pernah denger waktu zaman masih kecil gitu. Kayak ya kalau misalnya kita buat dosa di neraka nanti atau di alam lain, kita pasti bakalan disiksa gitu kan. Ya udah langsung aja kita ke cerita yang ketiga. Di cerita ketiga ini atau cerita yang terakhir, ada seseorang bernama Samiran. Pengalaman itu dialami Samiran saat dia masih umur 20 tahun. Tepatnya pada tahun 1983. Dan tepatnya lagi saat itu Samiran baru aja lulus dari MAN Takera Magetan. Magetan ini tadi aku udah google, itu tuh di daerah Jawa Timur. Samiran sendiri nih sakit keras selama berbulan-bulan, udah dibawa ke dokter tapi nggak sembuh juga gitu. Samiran itu mengatakan kalau badannya itu panas, dan panasnya itu kayak bener-bener yang panas tinggi gitu loh. Ditambah lagi badannya juga loyo dan lemas. Kata keluarga, "Saya sering tidak sadarkan diri. Akhirnya karena kehabisan duit, keluarga saya hanya bisa merawat saya di rumah." Sebulan setelah dirawat di rumah, Samiran pun dinyatakan meninggal dunia. Sedih banget ya, nggak punya duit, mau berobat tapi nggak bisa, malah meninggal gitu kan. Bersyukurlah kalian yang sakit tapi masih bisa ke dokter gitu ya, dan masih bisa sembuh tentunya. Dan setelah meninggal ini, disitulah cerita dari Samiran ini atau cerita pengalaman mati suri dia ini dimulai. Samiran merasa kalau ruhnya itu lepas dari tubuhnya, dari jasadnya itu secara perlahan-lahan kemudian naik ke atas. Ya sama kayak cerita yang si Ulul tadi ya, kayak ruhnya naik ke atas gitu. Bahkan sampai si Samiran ini bisa ngelihat jasadnya lagi berbaring di tempat tidur. Saat rohnya terangkat, ia merasakan dadanya itu seperti panas dan terbakar. By the way, kalau misalnya ada suara geladak atau suara hujan, di luar lagi hujan ya, jadi kan tolong maklumin aja. Ditambah lagi ada 2 orang berjubah hitam yang datang menjemput dan membawa si Samiran ini ke suatu tempat, di mana tempat tersebut adalah mimpi buruk bagi si Samiran ini. Karena sesampainya di sana itu dia disiksa oleh algojo yang berbadan besar dengan pentungan besi. Wih, ngeri banget tuh kan. Sampai-sampai badannya itu penuh luka dan retak hingga Samiran pun tak bisa bergerak lagi. Ya ini mungkin
ceritanya sama-sama yang kayak si Ulul tadi, tapi ceritanya ini jauh lebih kayak nggak sesadis yang si Ulul itu kan. Samiran juga sempat melihat di sekelilingnya banyak orang-orang yang disiksa dengan cara dilempar ke lubang api berkali-kali, dan tak lama berselang ia dijemput oleh 2 orang dengan baju putih terang untuk pergi ke sebuah puncak yang sangat indah. Di sana suasananya lebih rindang dan juga nyaman. Bener-bener beda 180 derajat dari tempat yang sebelumnya, dari tempat yang dia dipukuli sama Algojo itu. Dan saat dibawa oleh 2 orang tadi, si Samiran ini ya sama kayak si Ulul tadi, kayak semua badannya itu kayak udah luka-lukanya itu udah sembuh gitu. Tak lama setelah duduk-duduk di bukit tersebut, Samiran ini tiba-tiba sadar dan mendapati dirinya kembali ke ranjang di mana dia sebelum mendapati mimpi buruk ini. Anggota keluarganya pun udah banyak berkumpul di sekelilingnya karena mereka pikir si Samiran ini udah meninggal. Oke guys, itu aja untuk video kamar misteri pada hari ini. Aku sebenarnya pengen nambahin banyak cerita, cuman berhubung waktu aku agak sempit minggu ini, jadi kayaknya aku kasih 3 daftar aja karena biar ngeditnya lebih cepet dan kekejar gitu buat ngupload di hari Kamis nanti. Soalnya ini kan aku syuting hari Selasa dan besok rencananya itu mau pergi gitu sama keluarga. Jadi aku kasih 3 aja. Dan menurut aku sih 3 ini serem banget ya ceritanya. Apalagi si Ulul itu dia sampai dipukul sama Algojo kan, dan 4 lagi Algojonya. Tapi kurang lebih tuh cerita dari si Aslina, Ulul sama si Samiran ini kurang lebih sama. Di alam neraka itu kayak ada Algojo, ada orang-orang disiksa, ada orang yang teriak-teriak. Jadi ya mungkin cerita mereka ini ya memang mereka alami gitu, bukan yang sengaja kayak dibuat-buat gitu loh. Dan pasti cerita orang-orang yang mengalami near death experience atau mati suri ini pasti sama gitu. Ada satu hamparan luas yang indah gitu. Ya, itu aja deh pokoknya video untuk kali ini. Kalian bisa klik like kalau misalnya kalian suka dengan videonya, share video ini ke teman-teman kalian supaya channel aku juga bisa berkembang, karena aku juga bakalan konsisten ke depannya buat nge-YouTube. Doain aja, makanya di-share, di-subscribe juga channel aku supaya kalian gak ketinggalan setiap upload video baru, dan nyalain juga loncengnya. Kalau misalnya kalian ada ide-ide buat video kamar misteri di minggu depan, kalian boleh komen di bawah karena aku pasti bakal baca. Dan kalau misalnya yang kalian request itu menarik, ya aku bakal tampilin di video kamar misteri berikutnya gitu. Oke, aku dari Novalaneso, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video kamar misteri minggu depan. Karena apa? Karena misteri nggak cukup sampai di situ.